Halo warga nobar yang kalau ditanya kerja di mana, jawabnya sama sih kayak orang-orang. Padahal aslinya cuman jagain lilin di rumah. Kayak apa kabarnya bebuhan banyak acara tapi kadada dana. Kembali lagi bersama Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film action tahun 2025 dari Abah Rembo, a.k.a. Sylvester Stallone yang bukannya momong cucu malah baku hantam lagi. Film ini cocok banar gasan menemani pian pas lagi suntuk mendengar omelan orang tua yang cerewet biar pian sadar kalau orang tua lagi ngamuk tuh. Hoi, takutnya. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Alarum. Di awal film, kita akan langsung berkenalan dengan Joe, seorang agen CIA terkuat yang tak pernah sekalipun kalah saat gelut. Hari itu, ia mendapat misi utama untuk menghabisi seorang wanita bernama Lara, mantan agen rahasia terbaik sebelum Joe yang telah berkhianat. Ia pun langsung membrutal tapi tanpa diduga. 5 tahun telah berlalu dan siapa sangka ternyata Joe dan Lara sekarang menjadi sepasang suami istri. Bagaimana mereka bisa jadi pasutri nanti warga nobar akan tahu. Yang pasti mereka sudah pensiun dini dan sedang menikmati liburan di Purbalingga. Mereka kemudian bersiap untuk makan siang di restorannya Mas Yono yang tak jauh dari hotel. Sesampainya di sana, Joe dan Lara langsung akrab dengan para turis lain yang ada di sana. Mereka mengobrol santai sambil membahas pengalaman serta pekerjaan masing-masing. Turis wanita yang ini bercerita bahwa dirinya adalah seorang dokter di rumah sakit. Ia lalu balik bertanya ke Joe dan Lara tentang pekerjaan mereka. Namun, mereka memilih berbohong dan mengaku punya warung Madura 24 jam. Setelah sarapan, Joe dan Lara kembali ke penginapan. Di sana, Joe mengajak Lara untuk update Strava bersama para turis lainnya. Akan tetapi, Lara menolak karena ingin berjaga-jaga apabila sesuatu yang ia tunggu akan datang. Joe pun memahaminya dan segera berpamitan. Namun, sebelum itu, Joe terlebih dahulu mengambil senjata untuk berjaga-jaga jika di perjalanan terjadi hal yang tidak diinginkan. Ready? Yeah. Good. Singkat cerita, Joe bersama para turis lain jalan-jalan menikmati keindahan salju di Purbalingga. Tapi saat mereka sedang melihat pemandangan, tiba-tiba Joe yang melihat itu pun langsung mendekati titik jatuhnya pesawat mendatangi sumber suara tersebut. Sementara itu, Lara yang berada di hotel juga melihat asap hitam tebal membumbung dari tengah hutan. Ia yang merasa khawatir pada suaminya dengan cepat mengirim pesan ke Joe menggunakan ponsel satelitnya. Kembali ke Joe beserta rombongan turis, mereka yang baru saja sampai lokasi kecelakaan segera memeriksa kondisi para pilot. Namun, keduanya sudah tewas dengan luka tembak di kepala. Seketika itu juga, Joe dan sang dokter menyadari bahwa peristiwa ini bukan kecelakaan biasa, melainkan pesawat tersebut sengaja ditembak oleh seseorang. Bukan hanya itu, sebagai mantan agen rahasia terbaik, Joe juga dapat mengenali bahwa kedua pilot tersebut merupakan agen CIA yang sedang menyamar. Ia pun langsung menggeledah tubuh pilot itu untuk mencari tahu apa yang sedang mereka bawa. Joe menemukan sebuah hard drive di dalam kerongkongan salah satu agen CIA. Di sini, sang dokter sempat melarang karena hard drive tersebut bukan milik Joe. Namun, Joe tetap mengambilnya sambil berkata bahwa di dalam hard drive itu pasti tersimpan banyak rahasia. Tak lama kemudian, mereka baru menyadari bahwa radio di pesawat masih aktif, sehingga percakapan mereka sebelumnya terdengar oleh kantor pusat CIA.
Di tempat lain, tepatnya di kantor CIA, percakapan mereka tadi langsung terdengar oleh kepala CIA yang bernama Samidi. Mendengar itu, ia langsung kaget karena ia jelas kenal suara itu, suara mantan agen terbaiknya. Karena yang ia tahu, Joe tewas saat melawan Lara 5 tahun lalu dan jasadnya tak pernah ditemukan. Ternyata hard drive yang baru saja ditemukan Joe berisi seluruh bukti kebusukannya yang telah menjual hutan negara untuk dijadikan kebun sawit. Pantas saja namanya Samidi. Hal itu membuat Samidi khawatir karena selain rahasianya beresiko terbongkar, ia juga harus menghadapi mantan anak buahnya sendiri yang tak pernah terkalahkan. Joe yang menyadari ada bahaya datang segera memerintahkan para turis segera kembali ke penginapan. Namun sialnya belum sempat mereka melangkah, tiba-tiba tak disangkanya mereka dikepung oleh sekelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh Orlin. Ini orangnya. Tanpa basa-basi, Orlin langsung bertanya pada si dokter apa yang telah ia ambil dari pesawat itu. Dokter yang ketakutan pun tak mau menjawab dan tanpa diduga Orlin lalu bertanya ke Joe di mana hard drive-nya. Joe pun mengatakan bahwa ia baru saja sampai dan tak tahu apa-apa. Mendengar itu, Orlin langsung menodongkan pistolnya. Namun, karena Joe bukan orang sembarangan, ia tetap tenang hingga membuat Orlin percaya bahwa ia tidak berbohong. Mereka pun mulai menurunkan senjatanya untuk mengecek isi pesawat. Tapi tiba-tiba Orlin kehilangan jejak Joe, tapi ia yakin Joe masih ada di dekat situ. Ia lalu berteriak agar Joe sebaiknya menyerah saja. Jika tidak, ia mengancam akan ke hotel tempat para turis dan menghabisi mereka semua satu persatu, termasuk Lara, istri Joe. Joe yang sedang bersembunyi dan mendengar ancaman Orlin segera menghubungi Lara dan memintanya untuk bersiap karena bahaya akan segera datang. Mendengar kabar dari Joe, Lara langsung menyiapkan persenjataannya. Dan benar saja, tak perlu menunggu lama, Lara sudah dipaksa untuk kembali membrutal. Sementara itu, Samidi telah mengambil langkah cepat dengan menghubungi Chester, seniornya Joe. Pasti warga Nobar tidak asing dengan orang ini. Chester dipilih Samidi karena kejeniusannya, ditambah lagi ia yang merupakan mantan masternya Joe. Bisa dipastikan bahwa ia sudah tahu kelemahan juniornya. Samidi menjelaskan bahwa Joe telah mencuri sebuah hard drive penting milik CIA, sehingga mau tidak mau mereka harus menangkapnya. Samidi juga berjanji bahwa jika Chester berhasil menangkap Joe sekaligus merebut kembali hard drive tersebut, ia akan diberikan gaji 2 kali lipat dari biasanya. Sebenarnya Chester sudah pensiun 2 tahun lalu, tapi demi cuan-cuan ia pun langsung berangkat. Are we near the town? Begitu sampai di hotel, Chester langsung memberikan racun ke orang yang telah mengantarnya ke hotel demi menguji keampuhan racun tersebut. Melihat hal itu, Chester yakin bahwa ini adalah cara paling efektif untuk menghabisi Joe. Singkat cerita, Joe akhirnya selamat dan sampai di sebuah perkampungan. Joe yang melihat ada telepon rumah langsung digunakannya untuk menghubungi Samidi. Dalam percakapan itu, Joe bertanya apa sebenarnya isi hard drive yang ia temukan hingga begitu banyak pihak mengincarnya.
Samidi beralasan bahwa hard drive tersebut berisi data penting milik pemerintah Amerika dan meminta Joe untuk mengembalikannya. Namun, Joe tidak sebodoh itu. Ia sudah mengetahui bahwa hard drive tersebut berisi kebusukan Samidi beserta para pejabat tinggi lainnya yang suka angkut-angkut beras. Joe pun menegaskan bahwa sampai kapanpun ia tidak akan menyerahkan hard drive tersebut. Sejak dulu, Joe sangat muak melihat tikus-tikus berdasi seperti Samidi dan para pejabat lainnya. Joe berencana membongkar isi hard drive itu dan menyebarkannya ke publik. Mendengar hal tersebut, Samidi jelas panik. Ia langsung melacak keberadaan Joe melalui panggilan telepon tersebut. Setelah itu, Joe kemudian menghubungi Lara. Joe meminta maaf karena semua kekacauan ini terjadi akibat dirinya mengambil hard drive milik Samidi dari pesawat yang jatuh sebelumnya. Semua itu ia lakukan demi membongkar kebusukan mereka agar tidak ada lagi tikus-tikus berdasi di Amerika. Lara mendukung keputusan Joe. Ia juga meminta Joe untuk selalu berhati-hati dan tidak mengkhawatirkannya karena Lara mampu menjaga dirinya sendiri. Sementara itu, setelah berhasil mendapatkan lokasi Joe, Samidi segera mengirimkannya ke Chester. Ia sangat berharap Chester dapat menghabisi Joe sekaligus merebut kembali hard drive itu. Tanpa menunggu lama, Chester pun bergegas menuju lokasi Joe yang bersembunyi di rumah warga. Ternyata Joe sudah tidak ada di lokasi. Mau tidak mau Chester pun harus pulang dengan tangan kosong. Tapi begitu sampai di hotel, siapa sangka ternyata Joe sudah ada di dalam kamarnya. Vacation's going great. Secara baik-baik, Chester lalu bertanya di mana hard drive CIA ia simpan. Joe pun berbohong dengan mengatakan bahwa hard drive tersebut telah direbut oleh Orlin. Tentu saja Chester tidak percaya begitu saja. Ia pun meminta Joe agar sebaiknya menyerahkan hard drive jika tidak ingin COD dengan malaikat maut. Tapi Joe tetap kukuh pada pendiriannya. Chester pun berusaha mencairkan suasana dengan mengajak Joe minum ciu bekonang yang ia impor langsung dari Solo. Namun, entah mengapa Joe tidak meminumnya. Ia berfokus untuk balik bertanya siapa sebenarnya Orlin dan mengapa begitu banyak orang mengincar hard drive itu. Chester menjelaskan bahwa Orlin diduga adalah Alarum, sosok yang selama ini dicari oleh Amerika karena mengganggu stabilitas negara yang bisa membuat Amerika jadi hancur. Mendengar penjelasan tersebut, Joe balik bertanya ke Chester. Ia mempertanyakan apakah Chester benar-benar percaya bahwa isi hard drive itu adalah data penting Amerika. Bagaimana jika yang tersimpan di dalamnya justru kebusukan Samidi dan para pejabat tinggi lainnya? Chester tidak peduli dengan isi hard drive-nya karena yang terpenting adalah cuan-cuan dan cuan. Dan bila ternyata isi hard drive itu kebusukan Samidi dan pejabat lain, maka ia bisa minta cuan yang lebih banyak. Sementara itu, anak buah Orlin telah menyandera para turis di dalam penginapan. Lara yang mengetahui itu pun mulai beraksi secara diam-diam. Setelah itu, Lara meminta para turis untuk tetap tinggal dan tidak pergi kemanapun karena ia akan menghabisi para penjaga yang berada di lantai bawah. Sialnya, Lara akhirnya tumbang setelah melawan ratusan pasukan bersenjata itu sendirian. Tanpa basa-basi, si jamet yang mengalahkan Lara langsung menggeledah tubuhnya untuk mengamankan senjata. Tapi ia kaget karena melihat ada tato ini di leher Lara. Apa arti tato itu? Warga Nobar akan segera tahu.
Setelah melihat tato itu, si Jamet pun langsung tahu ia siapa dan meminta Lara untuk segera menyerahkan hard drive-nya. Lara menjelaskan bahwa hard drive yang mereka cari saat ini dibawa suaminya. Ia pun lalu meminta ponsel satelitnya dikembalikan karena suaminya hanya bisa dihubungi melalui ponsel tersebut. Setelah ponsel diberikan, Lara segera memasukkan kode ke dalam ponsel satelit itu. Lalu inilah yang terjadi. Bersamaan dengan itu, Orlin dan pasukannya kini telah sampai di depan hotelnya Chester. Orlin lalu memerintahkan 3 anak buahnya untuk masuk terlebih dahulu dan menghadapi Joe. Namun, mereka menolak karena tahu bahwa yang akan mereka hadapi bukan orang sembarangan. Mendengar itu membuat Orlin marah dan ia pun langsung. Orlin menegaskan bahwa hanya dialah yang boleh ditakuti. Sementara itu, Joe dan Chester yang berada di kamar baru menyadari bahwa di area parkiran sudah ada Orlin beserta pasukannya. Mereka pun siap beraksi, tapi sebelum itu Chester yang sudah tua ini meminta tolong ke Joe agar membantunya berdiri karena pinggangnya terasa sakit. Tanpa diduga, Chester telah menyuntikkan racun ke tubuh Joe. Kini Joe hanya akan bertahan selama 24 jam jika tidak meminum obat penawar. Chester berjanji akan memberikan obat penawar tersebut dengan syarat Joe menyerahkan hard drive yang dibawanya. Pada akhirnya Joe bersedia menyerahkan hard drive itu, tetapi dengan syarat mereka harus terlebih dahulu menghabisi Orlin dan pasukannya. Tanpa basa-basi lagi, mereka langsung membrutal. Sialnya akibat ledakan tersebut, hard drive yang dibawa Joe terlempar. Chester yang melihat itu pun langsung merebutnya. Joe yang kini tinggal sendiri mau tidak mau harus melawan para anak buah Orlin. Akibat ledakan tersebut, Joe terpental dan kondisinya semakin melemah. Tak lama kemudian, Orlin mendekatinya sembari menyayangkan sikap Joe. Jika saja Joe mau menyerahkan hard drive itu, maka kekacauan itu pasti tak akan terjadi. Sebenarnya, ia juga tidak tahu apa isi hard drive-nya. Yang ia tahu, hard drive itu berisi data penting negara yang bisa ia manfaatkan. Ia semakin yakin setelah mengetahui si pilot diam-diam sudah bersekongkol dengan Alarum dan akan mengirimkannya ke kota itu. Tapi sebelum hard drive itu sampai Alarum, ia berhasil untuk menghentikannya lebih dulu. Mendengar penjelasan itu, Joe pun tersadar bahwa Orlin juga bisa ia manfaatkan untuk merebut hard drive itu kembali dari tangan Chester. Ia kemudian menawarkan kerjasama ke Orlin untuk memburu Chester. Orlin pun menerima tawaran tersebut. Sejak saat itu, mereka bekerja sama dan segera bergegas mengejar Chester yang saat itu tengah menuju hotel untuk menghabisi Lara. Di tengah perjalanan, Joe menghubungi Samidi dan mengatakan bahwa dirinya akan membongkar seluruh kebusukannya. Mendengar itu membuat Samidi nyengir karena ia tahu bahwa Chester sudah membawa hard drive-nya. Ditambah lagi, Joe tinggal menunggu waktu karena racun sedang menggerogoti tubuhnya sedikit demi sedikit. Joe dengan tenang memberitahu bahwa suntikan itu sama sekali tidak menembus kulitnya karena yang ditusuk Chester adalah getuk di sakunya, sehingga dapat dipastikan dirinya tidak akan tewas. Samidi pun jadi langsung panik. Ia dengan cepat meminta anak buahnya untuk menghabisi Joe saat ini juga menggunakan drone penghancur.
Beruntung Joe dan Orlin tidak mengalami luka serius. Mereka lalu menyadari bahwa drone yang menembaki mereka ini membidik targetnya dengan mendeteksi hawa panas. Mengetahui itu, mereka pun langsung membakar rumah yang baru saja mereka tabrak untuk mengalihkan perhatian. Akhirnya mereka berhasil menembak jatuh drone itu, tapi ternyata Orlin telah menyadari bahwa ia hanya dimanfaatkan oleh Joe untuk menangkap Chester. Ia pun menodongkan pistolnya untuk menghabisi Joe. Karena ia juga merasa setelah dengan Joe jadi semakin banyak masalah. Tapi tiba-tiba... What are you doing after this? Pagi menjelang setelah mengalami berbagai tragedi buruk ini, Joe bertekad membuat sebuah keputusan besar dalam hidupnya. Ia akan membuat tato yang sama seperti istrinya sebagai tanda tekadnya untuk membongkar kebobrokan pejabat Amerika. Tak lama kemudian mereka didatangi oleh Chester yang mengeluh pada Joe karena tubuhnya tiba-tiba terasa melemah sehingga membuatnya tak bisa pulang ke Amerika. Joe pun menjelaskan bahwa ciu yang ia minum kemarin sudah ia beri racun, maka dari itu ia tak mau meminumnya. Joe kemudian berjanji akan memberikan obat penawar asalkan Chester mengembalikan hard drive dan membantu menghancurkan Samidi beserta para pejabat korup lainnya. Karena tak ada pilihan lain, akhirnya Chester menyetujui tawaran Joe. Sejak saat itu, mereka pun bersatu untuk melawan kebobrokan Amerika yang akan dipimpin langsung oleh Lara atau yang lebih dikenal dengan nama Alarum. Dan film pun tamat. Jadi, apa pelajaran dari film ini? Jangan pernah remehkan orang tua yang kelihatannya lemah atau cuma bisa jalan-jalan. Karena bisa aja tua-tua keladi makin tua makin menjadi. Sama kakaknya bebuhan pian yang suka benar melawan orang tua atau meremehkan nasihat abah mama. Pian pikir pian paling pintar karena bisa main TikTok. Padahal pengalaman hidup mereka itu lebih sakti daripada Google. Sekalinya kualat baru tahu rasa. Ujar orang bahari jua pang dengar-dengar. Nah, segitu dulu dari Mang Tobi sang pengangguran profesional mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu Mas Yono bantuin dong passwordnya. Burung gundul pamit dulu.